Shalom semuanya. God is good all the time. All the time God is good. Bulan ini kita masuk dalam temanya pemuritan. Tentang pemuritan. Kalau minggu kemarin Pastor Hartanto sudah bicara banyak tentang pemuritan. Ya, hari ini tema khotbah saya adalah murid yang berbuah. Di Matius 28 ayat 19 yang ke-20 itu bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi sebetulnya kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan itu hanya dua. Untuk setiap kita dibaptis dan setiap kita jadi murid. Itu kerinduan Tuhan. Supaya kita dibaptis dan jadi murid. Sekarang banyak orang tuh mau jadi murid. Siapa di sini yang mau jadi muridnya Tuhan? Angkat tangan. Saya mau jadi murid Tuhan. Benar ya? Banyak orang mau jadi murid, tapi apa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah murid yang berbuah. Katakan berbuah. Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Terjemahan sederhana Indonesia. Kita bacanya sama-sama. 1, 2, 3. Bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan. Dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku, kata Tuhan. Nah sekarang Tuhan juga bertanya kepada kita. Kamu muridku, siapa yang jadi murid Tuhan? Oke, buktinya mana? Kan Tuhan bilang, kamu akan benar-benar terbukti kalau kita murid Tuhan, kalau kita benar menghasilkan banyak buah. Contohnya gini, contohnya. Misalnya ada orang nih datang ke rumah saya, terus bilang gini, Bu, ini anak dalam kandungan saya adalah anak suami ibu. Terus saya tanya, buktinya mana? Perlu bukti dong untuk buktiin ini anak siapa, bener gak? Kita bisa lakukan tes DNA mungkin ya. Tes DNA untuk membuktikan ini anak saya bukan gitu kan. Begitu juga Tuhan. Tuhan bilang oke, kamu muridku. Buktinya mana? Apa yang membuktikan kalau benar kamu adalah murid? Firman Tuhan ini berkata, kalau kamu menghasilkan banyak buah. Katakan banyak buah. Haleluya. Jadi Tuhan minta. Bukan sekedar kita jadi murid, tapi kita menjadi murid yang berbuah. Katakan amin. Murid yang berbuah. Amin. Nah sekarang jadi murid. Kalau kita jadi muridnya sekolah, pelajarannya banyak ya. Bener gak ya? Matematika, bahasa, banyak deh. Anak SD aja pelajarannya 10 tuh. Kalau kita bilang murid Tuhan, pelajarannya cuma 1. Apa itu? Firman Tuhan. Pelajarannya cuma 1. Seharusnya gampang ya. Dibanding yang 10 bener gak? Banyak loh. Ini cuma 1. Pelajarannya cuma firman Tuhan. Dan berapa lama kita jadi murid Tuhan? Berapa lama jadi murid Tuhan? Selama-lamanya, betul. Karena jadi murid Tuhan itu ada tujuannya, ada goalnya. Kalau jadi murid biasa di sekolah kan tujuannya, oh saya mau jadi arsitek. Saya mau jadi ahli teknologi. Betul gak ya? Ada tujuannya, ada goal yang kita harus capai. Bener gak? Kalau murid Tuhan ada goalnya juga. Keserupaan seperti Kristus. Itu tujuan kita. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, ada tujuan Tuhan. Supaya kita jadi murid, tujuannya, goal akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Nah sekarang apa sih ciri murid Tuhan? Apa ciri murid Tuhan? Ciri murid Tuhan tuh mau belajar dan mau diajar. Bener gak? Mau diajar. Kalau kita punya anak kita sekolahin dan dia gak mau belajar, bisa gak dia disebut murid? Enggak bisa, bener ya. Jadi kita harus punya keinginan untuk belajar. Dan punya keinginan untuk diajar. Nah masalahnya siapa yang ngajar kita? Yang ngajar kita bisa aja oleh siapapun yang dipercaya Tuhan. Yang ada di atas kita mengajarkan apa? Mengajarkan ya kebenaran firman Tuhan. Bisa gembala, bisa leader life, bisa mungkin partner kita, siapapun bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan.
Ya, karena materinya cuma satu, firman Tuhan. Ingat, materinya hanya satu, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Apa karakter dari ciri-ciri seorang murid? Karakter itu kayak gimana? Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus tuh kebanyakan murid-muridnya itu adalah seorang nelayan. Ya, seorang nelayan. Jadi kenapa contohnya nelayan? Karena nelayan itu orang yang taat. Jadi waktu Tuhan Yesus nelayan ini pergi berlayar untuk nangkap ikan, pulang dia nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu. Yang murid ini lakukan taat, dia tebarkan jalannya. Jadi karakter murid harus ada ketaatan. Ada ketaatan. Kalau kita taat, pasti berhasil. Yang karakter yang kedua, seorang murid itu tekun. Kalau murid nih ya, contohnya kalau nelayan. Dia nangkep ikan, dia pergi nangkep ikan. Bisa nggak dia pulang-pulang nggak dapat ikan? Bisa. Apakah dia jadi stop, jadi nelayan? Enggak. Terus kan? Tekun. Begitu juga kita murid nih. Murid kita pernah gagal nggak? Pernah. Ulangan pernah nggak dapat jelek? Pernah. Terus langsung, ya udahlah ulangan dapat jelek. Gak jadi murid deh. Begitu nggak? Enggak. Ada hair kan? Kita untung loh di sekolah ada hair. Sengulang kita juga murid Tuhan sama. Kita gagal nih, kesenggol dikit harusnya gak marah. Wow, tapi kita meledak marah. Gagal, waduh saya gagal jadi murid Tuhan. Apakah kita langsung stop jadi murid Tuhan? Enggak, gak apa-apa, lakukan lagi firman Tuhan. Sehingga kita menang, amin. Tekun, karena kita murid Tuhan fokusnya menjadi keserupaan seperti Kristus. Fokus kepada tujuan akhir kita, amin. Yang kedua, selain taat kita harus tekun. Yang ketiga, nelayan itu berani. Mau ombak besar, mau apa, dia tetap pergi berlayar. Walaupun godaan banyak. Udahlah ngapain, udah mendingan leha-leha, gak usah. Tapi dia tetap tekun. Artinya apa? Berani. Nelayan itu berani. Berani apa? Kalau kita murid Tuhan kita juga harus berani. Berani apa? Berani mengatakan tidak kepada dosa. Itu ciri murid Tuhan. Yang pertama harus taat. Kedua tekun. Ketiga berani berkata tidak pada dosa. Yang keempat, kalau seorang nelayan nih, waktu narik jala, kalau dia udah pulang dari laut dia narik jala. Dia narik jalannya sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Saya kalau misalnya saudara saya pernah pergi ke Pangandaran. Di sana kalau nelayan habis pulang dari melaut tuh pagi-pagi, yang narik jala dari laut banyak orangnya. Karena kenapa? Tangkapannya banyak. Dia nggak bisa kerja sendiri. Makanya seorang murid harus berkomunitas. Harus bersama-sama. Untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang sudah dia pelajarin. Jadi ciri murid Tuhan adalah mau belajar. Belajarnya apa? Firman Tuhan. Berapa lama? Seumur hidup. Tujuannya apa? Tujuan goal kita murid Tuhan apa? Serupa seperti Kristus. Kita harus punya karakter murid. Karakter murid itu yang pertama adalah taat. Katakan taat. Yang kedua, tekun, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Yang ketiga, berani berkata tidak kepada dosa. Yang keempat, berkomunitas. Bukti kita adalah murid. Amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang di Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi, menghasilkan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus berkata hidupnya tuh harus berbuah. Betul? Tadi kan Tuhan bilang, buktinya mana kamu murid? Buktinya adalah kalau kita berbuah banyak. Amin. Pastikan kita adalah murid yang berbuah banyak. Pastikan. Apa sih maksudnya buah? Apa sih maksudnya buah? Buah itu dapat dinikmati orang, dapat dilihat orang, dapat dirasakan orang. Jadi kalau orang nih ya ngelihat kita menghasilkan buah. Misalnya dulu nih kita nih orang yang suka marah-marah. Sekarang menjadi orang yang sabar. Dulu menjadi orang yang pelit, sekarang menjadi orang yang murah hati. Itu bisa dirasakan gitu. Bisa dirasakan, jadi menghasilkan buah. Dapat dinikmati orang dan membimbing orang. Menjadi teladan bagi orang. Ya, dalam apa yang kita lakukan. Nah sekarang permasalahannya.
Permasalahannya tuh banyak orang Kristen yang ngejar dan puas dengan pertumbuhan aja. Tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Contohnya gini. Setiap kita di sini sudah dibaptis. Oke, baptisan adalah tanda kita meninggalkan manusia lama kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Waktu kita menjadi manusia baru, kita dilahirkan kembali. Menjadi bayi, benar? Bayi rohani. Bayi itu kerjanya cuma makan, betul ya? Makan, dia gak bisa ngapa-ngapain. Setiap kita, kalau kita cuma ngejar pertumbuhan itu seperti misalnya kita punya anak dari bayi sampai gede, kerjanya cuma makan terus dan gak ngapa-ngapain. Ada yang mau anaknya seperti itu? Kita kan waktu masih kecil aja kita doain ya. Tuhan berkati anak ini ulang tahun nih. Berkati ya jadi anak yang berhasil, anak yang beruntung, anak yang jadi berkat bagi banyak orang yang memuliakan Tuhan. Bener gak? Mau gak kita punya anak cuman makan, gede sih gede badannya gede. Tapi gak ngapa-ngapain dan gak jadi berkat. Bahkan bantuin kita juga enggak. Kita aja gak mau, begitu juga Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan cuman kejar pertumbuhan rohani kita. Kita banyak tahu firman banyak, ngelakukan tidak mau. Artinya kita tidak akan berbuat. Apa sih berbuat tuh kehidupan yang jadi berkat, jadi teladan, jadi kesaksian. Kalau orang ngelihat kita tuh, misalnya anak kita ngelihat kita nih. Wah, dia bangga. Dia bilang, saya bangga punya mama. Dulu tuh mama orangnya suka marah-marah, sekarang mama orang yang sabar. Ada buah, saya mau kayak mama, sabar. Anak itu bisa bersaksi loh, saya mau kayak papa. Orangnya penuh kasih. Dulu mungkin pelit, sekarang murah hati. Itu jadi kesaksian bagi orang. Minimal orang terdekat kita dia tahu. Dan saya juga berharap kesaksian kita, apa yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Membawa orang kenal Tuhan melalui hidup kita. Dan hidup kita jadi contoh teladan, amin. Menjadi terang, berdampak dan menjadi garam. Amin. Nah, jadi kalau misalnya dulu hidup kita jahat, kita harus berubah. Karena kehidupan kita dilihat orang dan dikecap orang. Dan buah-buah apa yang harus murid Tuhan hasilkan sih? Buah-buah apa? Dari tadi bilang berbuah. Buahnya mesti banyak lagi. Buah seperti apa sih yang harus murid Tuhan hasilkan? Ada 4 buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Buah pertobatan adalah buah perubahan karakter. Kebiasaan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Di Roma 12 ayat 2 kita katakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saudara, kalau misalnya kita punya pikiran ya, ini kan berubah oleh pembaharuan budi. Kalau misalnya dulu pikiran kita jahat, sehingga akhirnya nanti yang keluar di mulut kita juga jahat. Bisa gak pikirannya jahat keluarnya baik? Enggak. Yang akhirnya nanti dilakukan oleh kita adalah perbuatan jahat. Begitu juga kalau di pikiran kita, pikirannya iri, dengki, pahit, keluar juga sama. Yang keluar di mulut kita juga sama, pahit. Pernah gak kita duduk sama orang nih, terus orangnya tuh cuman, ngomongin orang, dia mau begini. Ngomongin orang terus, gue mau sakit hati sama dia, gue mau pahit sama dia. Pernah gak ada yang begitu? Ada. Itu artinya dia belum berubah, belum diperbaharui budinya. Kita harus berubah. Jangan dulu tukang marah. Kalau ketemu masalah tendang pintu, lempar piring. Sekarang tetap sama. Tapi ngakunya gini, ngakunya saya ini udah dibaptis. Ngakunya saya ini murid Tuhan. Ngakunya nih saya udah rajin ke gereja tiap minggu. Ngakunya saya ngasih persembahan tiap kali. Ada persembahan saya ngasih. Bahkan ngakunya saya sudah melayani. Tapi karakternya gak berubah. Apakah itu murid? Ciri murid adalah harus ada buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Ada karakter yang berubah. Sehingga orang dapat lihat dan orang dapat nikmati. Saudara tahu gak? Saya nih waktu ada masalah. Setiap kita pasti ada masalah ya, betul gak? Kalau ada masalah, khawatir gak? Khawatir, takut, bener gak?
Kalau manusia lama kita mungkin ada masalah, khawatir, takut. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa, iya berdoa bener. Doa. Contohnya gini, misalnya nih, saya nih takut nih. Suami saya kalau keluar dari rumah, jangan-jangan dia kemana-mana nih. Jangan-jangan begitu keluar dari pintu rumah, dia matanya kemana-mana. Ngelirik cewek kanan kiri, misal. Karena kekhawatiran saya, ketakutan saya, akhirnya saya pasangin aplikasi di handphonenya. Sehingga saya tahu dia jalan ke kiri, dia jalan ke kanan, dia jalan kemanapun saya tahu. Itu mungkin dunia, tapi Tuhan gak seperti itu. Kalau kita bilang kita sudah berubah, kita harus berubah. Karena firman Tuhan yang kita baca, kita renungin itu yang akan mengubah kita. Ada pembaharuan dalam sikap kita bertindak. Saudara, waktu saya tuh kalau naik mimbar ini saya takut, benar-benar saya takut. Saya takut gini, saya bilang, Tuhan, saya takut Tuhan. Saya takut, takutnya apa? Kalau saya salah memberitakan kebenaran firman-Mu, itu upahnya itu tali yang dililitkan ke leher saya. Jadi saya takut, jadi saya kalau ini saya pasti doa, Tuhan tolong Tuhan. Khawatir gak? Khawatir. Tapi ada satu firman yang membuat saya tuh tenang. Di Filipi 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam apapun juga. Tapi nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran itu akan memenuhi hidupmu. Jadi waktu saya takut, firman itu keluar. Dan itu benar-benar, thanks God. Saya doa, tolong saya Tuhan. Tolong saya mesti apa Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya gak ngerti Tuhan, saya gak tahu Tuhan. Tapi saya berseru, saya mohon sama Tuhan, tolong bantu saya Tuhan. Dan jangan lupa kalau ada masalah juga jangan cuma doa, jangan cuma mohon. Tapi ngucap syukur. Karena kenapa? Karena kita tahu Allah gak pernah ninggalin kita sendiri. Haleluya. Karena dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Dia Allah yang menolong. Sehingga di sanalah saya tuh tenang gitu. Ada satu lagu. Nah, karena kenapa lagu ini saya coba untuk dinyanyikan. Waktu saya sedang bergumul, tiba-tiba lagu ini keluar gitu. Lagu yang membuat saya tenang. Saya tahu Engkaulah Tuhan. Yang berdaulat, Engkaulah Tuhan. Sehingga saya tenang. Yuk kita harus berubah. Jadi ada 4 buah yang harus kita punya sebagai murid Tuhan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Amin. Nah yang kedua, buah roh. Buah roh. Buah roh adalah buah yang dihasilkan karena kita hidup dipimpin dan intim dengan Tuhan. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah itu dihasilkan karena kita intim sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman. Kita mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini hasilnya. Kalau dulu misalnya ya, kita suka ngomel, menggerutu. Sekarang kita diubah Tuhan menjadi orang yang bersuka cita. Selalu ngucap syukur. Keadaan baik, gak baik, ngucap syukur. Karena tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Karena waktu kita ada masalah apapun, Tuhan bilang sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh kalau itu tidak seizin Tuhan. Karena kita tahu, jadi kita bisa mengucap syukur. Kita bisa punya kesabaran. Dulu suka marah-marah, sekarang sabar. Buah roh ini dapat, kalau kita mau tahu, kita udah punya buah roh atau enggak. Tanya orang yang paling dekat sama kita. Tanya suami kita, tanya anak-anak kita, tanya orang tua kita. Karena mereka yang lihat, apakah kita sudah berubah, ataukah kita sudah menghasilkan buah-buah. Ayo kita berubah. Ayo hasilkan buah roh. Intim dengan Tuhan. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Buah jiwa-jiwa. Di amanat agung, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Buah jiwa-jiwa ini dapat terjadi karena orang melihat teladan yang ada pada kita. Orang melihat buah yang ada pada kita.
Sehingga orang bilang, saya mau seperti kamu. Kamu orangnya murah hati. Mau ditipu, mau diapain tetap aja baik. Kamu orangnya dulu ya, keras banget ya. Dibilangin keras. Saudara tahu nggak? Kalau kita orangnya keras, nggak bisa diapa-apain. Tapi Tuhan mau kita jadi orang yang lemah lembut. Saudara tahu nggak spons? Spons cuci piring. Ya, kan diginiin ngikut, diginiin ya ngikut kan. Itu hatinya lembut. Kalau disuruh, oke Tuhan. Firman Tuhan berkata, maafin ya, ampunin ya. Oke Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan iri hati. Oke Tuhan. Lembut dia, taat, mau aja. Tuhan suruh ini, oke. Tuhan suruh ini, oke. Itu nanti yang lihat tuh orang-orang terdekat kita. Bukan kita loh, bukan kita ngaku-ngaku, saya punya buah roh loh, saya punya 9. Bahkan kalau bisa 10, 11. Enggak. Untuk kita pastikan, tanya orang-orang dekat kita. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Dari buah roh ini akan menuntun orang kepada jiwa-jiwa. Kepada pengenalan akan Tuhan. Karena orang akan bilang, lu kok diapa-apain kok tetap baik sih? Diapa-apain tetap begitu aja. Orang akan lihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang-orang bilang, gue juga mau deh kayak lu. Sabar, baik, murah hati, suka memberi. Orang mencontoh dan mencari siapa Tuhannya. Amin. Yang keempat, buah pelayanan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani jiwa-jiwa terutama di rumah Tuhan. Karena kita mencontoh kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani setiap kita. Amin. Jadi buah pelayanan adalah salah satu buah yang karena kita mencontoh dari Tuhan Yesus. Nah sekarang udah bilang ya, jadi pastikan setiap kita adalah murid Tuhan. Dan pastikan setiap murid Tuhan itu berbuah. Amin. Nah sekarang bagaimana kalau murid Tuhan tidak mau berbuah? Gimana nih? Saya gak mau berbuah. Di Yohanes 15 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Potong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Saudara, kalau kita enggak berbuah itu ngeri loh. Jangan jadi murid yang enggak berbuah. Karena ngeri loh. Tuhan bilang, kamu dicampakkan ke dalam dapur api. Seperti tadi, kalau kita punya anak, cuman tumbuh doang, enggak menghasilkan apa-apa. Enggak ada yang mau kan? Apalagi Tuhan. Tuhan juga mau kita berbuah. Pastikan kita berbuah. Katakan berbuah. Ayo pastikan kita berbuah. Karena kalau kita enggak berbuah, itu ngeri loh. Ngeri. Jangan sampai nanti kita kedapatan ya. Kita udah baptis lah, udah ke gereja, udah ini. Kehidupan kita masih begitu-begitu aja, gak ada yang berubah, dari karakter kita gak berubah, buah juga gak ada yang dihasilkan. Waktu kita pulang ke Bapak, kamu bawa apa? Buahnya mana? Gak ada. Tuhan bilang kalau tidak ada buah, dicampakkan. Amin. Jadi pastikan kita jadi murid yang berbuah. Jadi pastikan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang gak mau berbuah? Nah ini pertanyaan. Pertanyaannya ini untuk kita semua. Juga untuk saya. Kenapa sih orang gak mau berbuah? Yang pertama, pasti mereka bukan murid Tuhan. Karena murid Tuhan diajarkan firman Tuhan. Oh tadi kita tahu karakter murid apa? Pertama, taat. Kedua, tekun. Ketiga, berani berkata tidak kepada dosa. Keempat, berkomunitas. Lihat, ciri murid itu ada gak sama kita? Kalau gak ada berarti mungkin kita bukan murid Tuhan. Kita mau gak diajar firman Tuhan? Mau gak kita belajar? Nah ini dia. Karena tujuan murid adalah keserupaan seperti Kristus.
Amin. Yang kedua, kita fokus hanya pertumbuhan. Wah, dapat firman. Wah, hari ini firmannya bagus ya, keren. Wah, hari ini keren ya. Keren gak? Keren, keren. Hari ini keren gak? Keren, keren. Yuk, kita lakukan sama-sama. Ntar aja. Lu aja yang kerjain, gue mah gak mau. Maunya untuk saya, untuk saya. Saya ngerti, saya tahu, saya ngerti, saya tahu. Berbagi, no. Kita gak berbuah. Yang ketiga, karena kita tidak tahu. Berbuah itu adalah perintah dan kerinduan Tuhan. Pertanyaan ini untuk kita. Kita ada di posisi mana? Kalau setiap kita yang sudah berbuah, terus lanjutkan. Kalau kita belum jadi murid, mulai hari ini jadi murid. Kalau hari ini kita belum berbuah, ayo berbuah. Kalau hari ini kita nggak tahu dan hari ini kita baru tahu, ternyata berbuah itu adalah satu keharusan. Satu kerinduan Tuhan, mulai hari ini. Nah sekarang, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana hidup kita tuh bisa berbuah? Di Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak ada cara lain. Untuk kita dapat berbuah, kita harus intim sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan artinya apa? Melekat kepada firman-Nya. Melekat kepada kebenarannya. Ayo renungkan Tuhan, renungkan firman Tuhan. Melekat itu, renungin firman itu setiap minggu sekali. Setiap bulan sekali. Atau setiap hari. Setiap hari. Kejar firman. Kejar firman. Kejar kerinduan kita akan Tuhan. Kejar untuk kita kenal siapa Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, saya kadang-kadang suka bingung nih. Kalau ngelihat orang nih ya, gue mau cari Tuhan. No, di sono ada Tuhan. Di mana? Nih tunggu, gue mau ke Gunung Ono no. Ke Gunung Ono, kalau di sono no, lu doa di sono no, ada Tuhan lu. Gue mau ke taman ini. Di taman ini nih, kalau doa di situ ada Tuhan lu. Tuhan itu di firman-Nya. Tuhan itu gak jauh lu. Tuhan itu di firman-Nya. Masalahnya kita nganggap Tuhan tuh seperti apa. Siapa Tuhan bagi kita itu menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Tapi hati saya bilang gini, iya mama tuh bucin sama Tuhan. Mama tuh bucin sama Tuhan. Karena mama merasa saya mau Tuhan, isi dada saya tuh Tuhan semua. Saudara, bagaimana kita memandang Tuhan? Itu memperlakukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu yang paling kita cintai? Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang paling engkau hargai, cintai, yang paling kau ingini di sini? Siapa? Siapa yang paling kamu inginin? Yang paling kamu pengen dapat? Tadi ada yang bilang uang. Kerja mati-matian, berduit. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kamu juga mau bermati-matian ngejar firman Tuhan? Betul enggak? Keseriusan kita untuk kita mau terhubung dengan Tuhan itu sebetulnya parameter kita siapa Tuhan bagi kita. Kalau kita menganggap dialah pemilik hidup saya akan uber dia. Saya akan kejar dia. Saya akan kejar firman-Nya. Untuk saya tahu siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya. Amin. Ayo intim dengan Tuhan. Cari firman-Nya setiap hari. Taat aja. Murid kan taat kan? Taat aja. Tuhan suruh lakukan, Tuhan suruh lakukan, Tuhan suruh lakukan. Tekun melakukan firman Tuhan. Pasti buah itu pasti akan muncul. Bukan cuma satu. Semakin hari akan semakin banyak. Amin. Amin. Ayo renungkan firman. Ayo lakukan firman. Jadi saksi Tuhan. Amin. Ya, di Yeskiel 47 ayat yang kelima dikatakan. Sekali lagi, ini tentang air yang keluar dari bait Allah. Jadi di bait Allah ada keluar mata air, keluar air ya. Keluar 1000 hasta. Mula-mula keluarnya semata kaki.
Akhirnya dia keluar sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Bahkan akhirnya di ayat yang ke-12 dikatakan ini. Air itu sudah jadi sungai. Dan aku gak dapat jalan lagi. Air itu sudah tinggi. Sehingga harus berenang. Dan sungai itu tidak dapat diseberangi. Saudara, artinya yang kedua, hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Air itu bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang kebenaran firman. Kalau semata kaki artinya 10% hidup kita dikuasai firman. Hanya 10%. Jadi keinginan daging kita masih kuat tuh. 10% firman Tuhan ingetin. Jangan selingkuh. Jangan lirik cewek orang, jangan. Tapi keinginan daging kita, gak apa-apa. 90% keinginan daging kita kuat tuh. Tapi waktu kita terus gali firman, deket sama Tuhan, intim sama Tuhan, itu Roh Kudus naik. Firman Tuhan itu akan memenuhi, contohnya selutut, 25%. 25% dari hidup kita mulai inget. Tuhan ingetin, ini jangan marah, sabar yuk. Gak bisa, dia udah nyinggung hati saya, gak bisa. Masih kuat kita, daging kita masih kuat. Kita masih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Waktu sepinggang artinya 50% hidup kita. Kita terus gali firman, itu sudah 50%. Kita memilih ikut Tuhan apa ikut daging, ikut Tuhan apa ikut daging. Tapi yang Tuhan mau, hidup kita penuh dipimpin oleh Roh. Jadi saudara, artinya hidup dipimpin. Kalau saya nih kalau misalnya ketemu sesuatu atau masalah, saya nggak langsung berespon, ngerti nggak? Berespon. Ketemu orang yang nyebelin langsung marah, nggak. Tapi saya coba untuk diam, tanya Tuhan. Tuhan mau saya gimana Tuhan? Apa respon yang harus saya lakukan? Itu saya. Pernah gagal nggak saya? Pernah, tapi saya akan coba. Murid Tuhan harus tekun, katakan tekun. Kalau gagal coba lagi. Karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang mau ngajarin kita untuk kita hidup dalam kebenaran, amin. Ya, jadi itu hidup dipimpin oleh Roh. Jadi caranya gimana untuk kita bisa berbuah? Hanya 2. 1, intim dengan Tuhan. 2, hidup dipimpin sama Tuhan. Nah, apa dampak kalau murid Tuhan itu berbuah? Tuhan berbuah, dampaknya apa sih? Di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayatnya ya, yuk. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kita seneng nih ayat ini nih. Minta apa aja kamu terima. Wih, minta apa sih? Minta kaya, minta sukses, minta pinter, minta berhasil. Tapi konteksnya enggak ini. Ini konteks ayat ini bukan itu gitu. Konteks ayat ini tentang berbuah dan dimuridkan. Jadi yang kita minta sama Tuhan. Minta hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Minta kita mengejar kebenaran seperti kita mengejar sesuatu yang berharga bagi kita. Minta kerinduan, kehausan. Dan minta ketaatan dari Tuhan. Minta kemampuan untuk kita dapat melakukan kebenaran itu. Sehingga waktu kita mampu melakukan kebenaran demi kebenaran, kita pasti berbuah. Buahnya bukan cuma 1, tapi berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Amin. Haleluya. Ya, jadi nah sekarang ada tips untuk berbuah. Yosua 1 ayat 8. Kita katakan ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Yang segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Tipsnya hanya 1. Firman Tuhan itu harus dibaca. Harus direnungkan. Dan harus dilakukan. Konsisten aja dalam ketaatan kita. Konsisten. Setiap hari.
kita lakukan. Renungin firman. Ayo kita baca firman, kita renungin firman, kita lakukan firman. Konsisten. Itu ketaatan kita pasti akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah keteladanan. Dan orang akan menikmati buah ini. Orang-orang terdekat kita dengan bangga akan berkata, saya bangga punya mama. Saya bangga punya papa. Saya bangga punya koko. Saya bangga punya cici. Yang kehidupannya dapat dinikmati. Amin. Amin. Dan Tuhan, janji Tuhan apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, waktu kita taat melakukan kebenaran, Tuhan gak pernah sayang-sayang dengan kita. Semua berkat Tuhan, semua kemurahan Tuhan, semua kasih Tuhan, Tuhan akan limpah-limpahkan untuk setiap kita. Bukan sampai saat kita ini ada, bahkan sampai keturunan kita. Anak kita, cucu kita, bahkan sampai keturunan yang selanjutnya. Itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin.